Berarti apa aja kira-kira penyakit di long COVID itu yang sebenarnya long COVID atau masih gejala COVID? Nah, jadi gini, kalau kita bicara kriteria kesembuhan, itu yang dilihat tuh batuk ya, batuk apalagi dengan sesak dan demam, 2 itu doang. Untuk yang jadi kriteria kesembuhannya. Oh. Jadi kalau misalnya memang dia udah 13 hari batuknya masih ada, masih sesak, ya berarti belum selesai nih hitungannya. Hai semuanya, selamat datang di video podcast bersama Saling Jaga. Bareng sama aku Emlyn Laude. Tentunya di podcast ini kita akan membahas mengenai topik-topik tentang pandemi dan juga kesehatan. Dan berbicara soal pandemi, tentunya kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan 5M dan juga vaksin booster ya. Kamu udah vaksin belum? Pastikan semuanya sudah vaksin ya, biar bersama-sama kita masuk ke endemi, bahkan kita bisa mengalahkan COVID-19. Anyway, kalau ngomongin COVID-19 ini juga berbicara mengenai long COVID. Sebenarnya long COVID itu apa sih? Langsung saja aku panggilkan di sebelah aku sudah ada sports medicine specialist yaitu Dr. Andika Raspati SPKO. Halo semuanya. Apa kabar dok? Alhamdulillah sehat Mbak Emily. Dok, tapi Yes. kamu bisa nyembuhin gak? Nyembuhin apa dulu nih? Nyembuhin luka masa lalu aku. Iya, itu biarkan waktu yang menyembuhkan ya. Agak lama loh dok. Ya Kok udah, kita ntar jadi sembuh. konsultasi cinta Iya, ya? ini baru mulai loh. Saya belum memperkenalkan diri. Anda langsung curhat cepat itu. Karena aku udah kenal kamu kan. Tapi Oh, mungkin iya. di rumah belum kenal. Coba Iya, iya. silakan walaupun kamu sudah terkenal ya sebenarnya ya. Saya biasa saja lah. Jadi perkenalkan, nama saya Dr. Andika Raspati, spesialis kedokteran olahraga. Sering dipanggil Dr. Dika. Dan kerjaan saya bangun tidur, kemudian mandi, sarapan. Oh, jadi terlalu detail itu ya, jadi vlog pribadi Terlalu ya, detail kayak ya, sehari iya. apa a day in my life jadinya ya. Iya gitu ya guys, gitu kan. Aku mau mandi ikut ya, oh enggak gitu ya. Jadi intinya saya Aduh. sekarang baru aja pulang dari Vietnam. Oh, Oke. Mendampingi tim yang berangkat SEA Games kemarin dan sekarang kembali praktek sebagai dokter spesialis olahraga. Ih seru banget. Berarti Gitu. emang benar-benar istilahnya menghandle atlet-atlet aja atau bagaimana? Saya menghandle gagang pintu juga Oh iya, biasanya. betul. Karena kalau mau dibuka kan mesti dihandle dulu kan. Iya, Baru iya. bisa dibuka. Udah Nah, lucu banget sih, aduh. single gak sih? Waduh, kok langsung refleksnya ke sana ya. Jadi memang kebanyakan sih sebenarnya ya memang kalau prestasi atlet yang kita pegang. Kayak saya kebetulan di timnas juga, di balap sepeda gitu kan. Tapi saya praktek juga banyak banget handle yang bukan atlet. Oke. Yang orang-orang yang hobi lari nih, ya kan? Iya. Banyak orang-orang hobi lari, hobi nge-gym, hobi sepedaan. Lari dari kenyataan tuh kayak yang lagi nonton. Lari dari tanggung jawab ya. Nah itu kita biasa kan suka ada keluhan lutut lah, atau sakit pinggangnya kali, atau sakit bahunya segala macam. Itu bisa kita handle juga. Oke, aduh aku agak norak tapi aku baru tahu loh. Dari kamu ternyata emang ada yang khusus untuk olahraga gitu ya. Memang tidak setenar dokter obgyn atau tidak sebanyak dokter penyakit dalam ya, tapi kita lagi growing lah. Apa karena banyak juga masyarakat Indonesia belum olahraga ya? Sebenarnya Seperti banyak, aku. banyak Banyak yang ya udah- sepertinya cuman ya. memang kita kan baru sebenarnya belum lama lah gitu. Oke. Baru kemarin apa ya? Oh enggak Oh, enggak sebaru cepet ya? itu, enggak Cepet sebaru itu. banget. Tapi kalau ngomongin soal atlet gitu ya dan ngomongin COVID gitu. Yes. Ada gak sih atlet kan udah olahraga tuh harusnya udah sehat dong. Tapi Harusnya. kena COVID juga gak sih? Bahkan sekelas Cristiano Ronaldo kan Iya. kena COVID gitu. Intinya sebenarnya memang COVID Iya ini bisa kemana aja. Tapi yang menjadi permasalahan adalah seberat apa COVID-nya. Karena udah banyak nih penelitiannya. Makin kemarin makin banyak bahwa katanya orang yang memang dia itu mager, itu kalau kena COVID lebih berat biasanya. Iya. Iya, Iya sih kayak beneran. aku. Aku udah 2 kali anyway ya dok ya. Ini bukan konsultasi ya, maksudnya Oke, cerita aja. Cuma emang berasa juga sih karena aku kan gak pernah olahraga ya. Ini abis ini aku olahraga janji. Tapi pas COVID emang jadi olahraga banget tuh dok. Pas COVID, maksudnya pas lagi sakit? Iya pas lagi sakit. Oh itu sebenarnya jangan. Pas udah mendingan lah maksudnya, Oh, pas oke. udah nggak terlalu demam kayak gitu, Ya, ya. akhirnya membiasakan diri untuk olahraga gitu. Tapi emang iya berasa banget sih. Jadi itu, memang itu karena ngaruh juga ya karena. Ngaruh banget. Karena kan gini, yang namanya COVID ini kan penyakit yang memang dia sangat bergantung sama imun. Imun dari orangnya gimana, dan olahraga itu kan memang sudah terbukti banyak dia bisa meningkatkan imunitas. Makanya kenapa kalau orang atlet gitu ya kena jarang yang berat. Bahkan sampai sekarang saya belum pernah menemukan ada atlet yang meninggal gitu Oke. karena kena COVID. Biasanya mereka Paling berat apa dok? maksudnya di Maksudnya yang paling parah deh kalau sekelas atlet kalau oh COVID. iya, kayak kita kemarin beberapa pemain timnas ada yang kena COVID, tapi ya paling mentok-mentok sakit tenggorokan 3 hari 4 hari hilang gitu aja. Ya ada juga yang mungkin gini, ada juga beberapa yang tadi kita ngomongin long COVID ya. Ada sih dari sekian banyak atletku yang mengalami COVID, aku nemu 1 yang kena long COVID. Jadi
baliknya ke performance-nya agak lumayan lama tuh makan waktunya. Tapi alhamdulillah sekarang udah oke, gitu. udah tanding lagi, udah performance lagi sih. Oke, jadi ya harus rajin-rajin olahraga ya kita ya, biar nggak terlalu parah gitu dan imunnya meningkat. Iya, dan gak cuma itu doang sih ya, karena kan kita juga mesti ingat tuh yang namanya penyakit bukan COVID doang kan. Iya sih, dan bener. penyakit-penyakit lain kayak diabetes, hipertensi kan gak pensiun begitu COVID nongol, ya kan masih Iya, bener, ada. masih kan? eksis ya. Masih eksis dong. Nah, makanya kenapa olahraga selain juga untuk imun kita supaya bagus, tapi kan juga untuk mencegah penyakit yang gak menular, kayak COVID, hipertensi itu juga kudu dikerjain gitu. Dan juga tadi sebelum kita on cam gitu ya, dokter juga cerita kalau banyak penyakit juga yang bisa disembuhkan dengan olahraga ya. Iya, makanya kenapa kan yang namanya dokter olahraga itu dia dua nih yang dikerjain. Yang pertama melakukan atau menangani penyakit-penyakit yang timbul gara-gara olahraganya salah. Contohnya? Misalnya gitu dia nggak pernah olahraga, tiba-tiba langsung ngangkat yang berat-berat gitu kan. Sengklek gitu ya. Bahasanya medis banget ya Oh, iya. Ya kesleo lah gitu ya. Anak Bekasi dok, mohon Bekasi, maaf ya. Nah itu kalau misalnya dia langsung buru-buru seperti itu kan ya entah kesleo lah, entah ototnya robek lah, atau misalnya banyak lah segala macam. Nah itu kita tanganin. Tapi juga ada lagi nih selain ini yang mungkin juga orang belum banyak tahu adalah kita juga menangani penyakit-penyakit yang dapat dibantu sembuhnya dengan olahraga. Contoh orang-orang yang kena diabetes, misalnya kencing manis ya kalau orang bilang gitu kan. Nah itu kan kalau kita olahraga itu bisa ngebantu tuh untuk ngebantu kontrol gula darahnya. Jadi kalau misalnya kita bisa pakai insulin sampai bermili-mili banyaknya gitu kan, begitu kita olahraga bisa kita kurangin dosisnya. Cuma olahraganya nggak berat kali ya kalau misalkan kita terkenal diabetes misalkan. Ya, saya belum pernah sih menyarankan misalnya parkour gitu ya pada atlet yang diabetes atau gulat gitu kan. Enggak dong ya. Jadi lebih ke arah yang simple-simple. Tapi banyak banget begini, banyak orang yang berpikir bahwa kalau untuk orang diabetes, orang jantung atau apa, ya udah jalan kaki gitu misalnya. Ya kan masalahnya adalah kalau orang yang nggak suka jalan kaki gimana? Iya. Banyak orang yang memang dia nggak doyannya jalan kaki gitu, atau misalnya mau jalan tapi nggak ada tempat yang enak buat jalan. Misalnya di kompleksnya banyak begal, contoh kan takut gitu kan, mau keliling-keliling. Jadi olahraga apa nih yang bisa dikerjain di rumah? Iya. Atau yang memang bisa menjadi alternatif dari jalan. Dan apakah jalan doang cukup? Enggak sebenarnya. Jadi harus apa dok? Kayak misalnya orang diabetes nih, orang diabetes itu dia akan lebih bisa terbantu gulanya kalau dia latihan beban. Oh, malah harus ngangkat tuh ya? Iya, jadi bukan cuma beban kehidupan ya, tapi juga bukan beban finansial juga, tapi beban lebih karena. Tapi itu paling berat loh dok. Iya sih, tapi bukan melatih otot, itu melatih kesabaran biasanya. Melatih kehidupan ini ya. Iya. Jadi karena apa? Kita punya otot itu adalah organ yang paling rakus sama gula. Jadi kalau misalnya kita punya gula tinggi di darah, kalau otot kita gede, dia bisa ngambilin dari darah itu. Oke. Tapi kan jarang gitu, misalnya orang diabetes ke dokter, terus yaudah bapak olahraganya apa? Isep paling dia arahkan jalan gitu biasanya jarang yang 45 menit. Ya kan 30 40 menit. Tapi jarang yang diminta bapak olahraga beban dong. Jarang banget. Nah, makanya padahal kenapa? Seharusnya itu juga gitu ya. Karena memang mungkin jalan kaki paling mudah ya dok ya. Waktu aku COVID juga itu jalan udah pasti karena mudah gitu kan. Ke mall nggak? Gitu. Enggak dong. Enggak di rumah loh dok. Aku di cuma rumah. keliling-keliling rumah. Iya, Rumahku kan lumayan lah. Kayak Siskakol gitu rumahnya gede. Nggak segede itulah. Tapi ada tamannya di depan gitu. Oh ya enak. Lumayan gitu. Bisa banget. Iya. Ini kita topiknya jadi ini ya. Iya, jadi ngomongin diabetes sih. Iya. Kita bikin part 2-nya nanti habis ini. Nah balik lagi ngomongin soal long covid. Tadi kan atlet ada yang long covid. Contoh-contoh long covid apa? Karena karena kurangnya pengetahuan pada saat itu. Aku kira tuh long covid. Jadi aku gini, aku negatif itu 35 hari waktu covid pertama. Gue 2 kali gengs covid. Cie, 2 kali. Hobi. MCOV. Magister. Iya. Oh iya. Okay. Dan itu yang pertama itu 35 hari belum negatif juga dok. Ahlaknya? Enggak dong. Sampai ahlaknya negatif. PCR-nya. Dan pada saat itu tuh belum tahu kalau 2 minggu virus ternyata udah gone ya sebetulnya. Yeah. Nah itu nggak tahu. Jadi gue masih nunggu apakah dan itu aku kira itu adalah long covid. Ternyata bukan ya. Bukan. Jadi sebenarnya gini, kalau kita bicara sembuhnya covid kan bukan dari negatif PCR sebenarnya. Jadi memang ya ini bisa apa ya? Disampaikan bahwa agak disayangkan sebenarnya ya. Kalau misalnya gue ngeliat nih sekarang kayak di kantor-kantor gitu banyak mereka yang nunggu sampai negatif dulu gitu loh, baru akhirnya dianggap bisa sembuh. Padahal kan sebenarnya PCR itu kan dia memang
sangat sensitif. Bahkan jenazahnya virus itu bisa kebaca Iya, gitu. bekas-bekasnya ya. Kayak kalau Bekas-bekasnya. baru udah putus tapi kayak masih inget-inget kenangan dulu gitu loh. Iya, belum bisa move on Iya virusnya gitu. Jadi Walaupun kayak udah udah nggak gitu. usah panjang-panjang Oh, iya. curhatnya, segitu aja. Nanti Ya, topiknya jadi mantan. Iya, kayak udah diabetes ngomongin mantan sekarang. Ini kita bahas apa sebenarnya, saya bingung. Tapi intinya adalah kalau kita bicara tadi kesembuhan, kita kan bisa ngeliat kalau dia nggak ada gejala, 10 hari udah selesai, nggak nyampe Iya, 2 minggu even, kan? 10 hari mau itu PCR masih positif kayak udah. Tapi kalau masih ada gejala nggak boleh dong, Dok? Kalau masih ada gejala kita tambahin nih, jadi 10 hari plus 3. Jadi kita bisa bikin 13 hari. Kalau udah 3 hari lepas gejala, walaupun PCR-nya masih positif, masih ada, ya udah nggak apa-apa. Kalau Karena- masih lagi Apanya nih? nambah lagi 3 Kalau hari. gejalanya 3 hari. iya, pokoknya kalau masih bergejala, dia tuh kita tungguin sampai gejalanya hilang, plus 3 hari dari situ. Tapi kalau yang long covid berarti kan gejala masih ada. Nah, disitulah perannya kita sebenarnya kalau bicara mau melihat kesembuhan secara detail, diperiksa. Karena tidak semua gejala itu kita anggap sebuah hal yang harus ditungguin sampai dianggap sembuh. Contohnya Misalnya gini, batuk. tapi cuma kayak batuk-batuk centil, tau nggak? Kayak batuk-batuk yang kayak iya, sangat centil sekali. Iya, oke lah. Jadi intinya, Tapi kan itu juga gejala, Dok. tapi memang nggak dihitung. Kayak gini, gampangnya gini. Tadi batuk centil atau misalnya contoh nggak bisa nyium, Ya anosmia. Anosmia. Nah, itu sebenarnya nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kita nih udah 10 hari atau 13 hari nih, batuknya udah nggak ada atau minim banget, udah nggak ada demam. Batuk centil itu. Batuk centil, udah nggak demam, tapi masih nggak bisa nyium, itu udah bisa selesai tanpa gitu. harus ditungguin, PCR-nya jadi negatif gitu loh. Berarti apa aja kira-kira penyakit di long covid itu yang sebenarnya long covid atau masih gejala covid? Nah, jadi gini, kalau kita bicara kriteria kesembuhan, itu yang dilihat tuh batuk ya, batuk apalagi dengan sesak dan demam, 2 itu doang. Untuk yang jadi kriteria kesembuhannya. Oh. Jadi kalau misalnya memang dia udah 13 hari batuknya masih ada, masih sesak, ya berarti belum selesai nih hitungannya. Oh gitu. Tapi kalau tadi yang kayak aku bilang barusan, kalau misalnya emang dia udah nggak ada batuknya atau sangat minim sekali batuknya dan kemudian demamnya udah nggak ada, tapi masih ada misalnya contoh apa ya, pegel gitu, atau misalnya masih ada rada meler-meler gitu. Iya itu aku ngerasain sih kayak bersin-bersin gitu. Iya, gampang bersin kayak gitu. Nah itu udah ya dianggap selesai sebenarnya. Aku jadi kepikiran batuk centil tuh mungkin biasanya kita batuk sampai gitu. Kalau iya. batuk centil apa coba? Nah sesekali doang misalnya gitu. Gitu ya? Nah contoh gitu. Oh, gitu. Nah tapi kalau long covid gitu, itu rentangnya banyak banget. Dari sekedar tadi yang bukan sekedar, yang paling banyak orang rasain adalah gampang capek, sampai jadi lemot. Itu beneran ya? Ya itu beneran, namanya brain fog. Jadi kita kalau misalnya abis covid nih, kok kemudian jadi gampang lupa gitu kan? Nah itu jangan-jangan sebenarnya long covid. Kayaknya aku juga deh, Dok. Aku di mana ya? Iya, itu namanya amnesia ya, kayak di Jangan. film-film sinetron. Itu namanya pura-pura lupa ya? Iya, PAPL. Nah, gitu. jadi intinya rentangnya banyak banget. Sampai bahkan ada lagi satu yang bisa dibilang lucu adalah jadi baperan. Oh, Jadi beneran mood ya? swing, beneran. Jadi long covid itu dia bisa menyerang ke sistem pernafasan, pegel-pegel badannya, jadi lebih gampang sakit-sakit, sampai ke cognitive function. Jadi fungsi otak. Buat mikir, buat merasa, buat mood gitu kan. Mood kan dari otak juga kan sebenarnya. Itu bisa kena semuanya. Berarti gila ya virus ini ya? Aneh, virus itu aneh. Jadi Keren. makanya kok gini. keren sih? Maksudnya bisa udah. segala aspek. Iya, saya baru pertama kali melihat orang memuja virus ya. Bercanda. Nah, jadi intinya virus ini aneh. Virus ini agak-agak goib. Makanya kenapa kita sebagai dokter juga dibilang ahli yang paling ahli soal percovidan tuh masih belajar. Karena ini virus baru yang memang tadi banyak hal-hal yang baru kita temuin sekarang gitu. Long covid inilah segala macam. Oh gitu. Nah kalau misalkan sekarang tapi sebelumnya ini deh, mau tahu dokter kira-kira pernah covid juga? Aku 2 kali juga sama. 2 kali. Nah, Mas kita yang mana? magister bareng kan? Iya, Oh, iya. Aku waktu yang pertama banget tuh, waktu awal Desember 2020. Ih sama. Cie. Jangan-jangan kita nularin ya? Oh enggak ya, kapan Padahal ketemunya? Baru Iya. ketemu. Desember 2020 sama terakhir itu 2022 awal-awal kemarin. Oh, oke. Dia Januari apa kalau nggak salah. Itu kena yang Omicron. Omicron, popcorn. Tapi itu ada long covid, dokter. Nah, jadi Omicron gini. Memang saya juga banyak diskusi sama dokter-dokter sejawat yang lain bahwa Omicron ini lucunya gitu, dia ringan tapi nyisanya panjang. Oke. Sama kayak pas saya pertama tuh belum Delta tuh, Desember 2020 itu masih Bravo kali ya atau Alpha lah.
pokoknya masih baru-baru nih itu sakitnya nggak Iya, enak banget, berasa sih. rasa kayak dipukulin ya kan, rasanya, waduh pokoknya. Terus kayaknya nyerang semua dok, aku mah juga kena gitu loh dok. Kalau Apa aku Parno aja, emang aku lebay aja ya? enggak, gini ada yang bilang juga teori yang tadi ya, kita masih banyak teori nih di COVID. Iya. Banyak yang bilang COVID itu dia bisa menyerang titik terlemah kita. Jadi kalau misalnya memang kita punya problem sama lambung, akan lebih gampang untuk gejalanya lambungnya muncul gitu. Nah, waktu awal-awal yang pertama itu dia nggak berat-berat banget, misalnya berat banget berasa gitu. Waktu yang pertama-tama itu berat banget berasanya, kayak panas, demam. Sampai sesak nggak? Alhamdulillah enggak, tapi rasanya kayak abis dipukulin warga. Pernah dipukulin warga? Enggak sih untungnya. Alhamdulillah. Jadi dipukulin kenyataan. Waduh, ini apa lagi? Intinya nggak enak banget deh. Tapi udah habis itu beres. Kayak cuma semingguan lah gitu, udah biasa lagi. Emang sih agak-agak berasa capek gitu ya. Tapi yang Omikron ini yang lucu. Jadi dia Omikron tuh sakitnya kayak nggak cuma ya lah bindeng dikit doang. Iya. Nggak ada sakit tenggorokan, nggak ada batuk, nggak ada demam. Jadi cuma bener bindeng doang nih. Apa sih kok bindengnya OTG agak? ya? Nggak OTG, Oh, itu tetap kan ada gejala. Gimana sih ini hostnya nih? Orang tanpa gejala serius mungkin OTGS. OTGS, oke baik. Bikin baru lagi. Nah jadi gejalanya enteng banget. Tapi setelahnya yang lucu, di mana aku ngerasain detak jantung jadi lebih tinggi. Apalagi kalau ngeliat temen. Lagi jatuh cinta kali Baru mau ngomong. dokter. Enggak, ngeliat temen kita ngutang gitu ya. Enggak. Jadi intinya kita lebih gampang kayak nyetir aja nih di mobil itu jantung sampai 120 kadang-kadang. Ini nggak masuk akal banget kayak gitu kan. Iya. Dan memang setelah ngobrol-ngobrol sama sejawat yang lebih paham bilang, oh iya itu iya, karena memang ada sebuah penurunan kondisi fisik dari orang yang mengalami Omikron meskipun Omikronnya ringan. Dan memang sekarang pun setelah kita kaji lagi, yang namanya long COVID itu bisa terjadi pada mereka yang berat ataupun ringan. Semuanya ya bisa terkena ya. Jadi bisa tetap kena meskipun memang dikatakan lebih sering muncul pada mereka yang berat. Tapi ringan pun bisa kena Bisa kayak tadi juga. Omikron itu. Nggak enak banget. Dikit-dikit detak Duk, duk, naik, duk, 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 duk gitu ya. jantung itu capek. Tapi ya lumayan lah itu kena bangsa-bangsa sebulanan lah. Nah itu gimana? Maksudnya kalau misalkan kita terkena long COVID, apakah kita harus konsultasikan ke dokter kah atau gimana? Ya jadi memang kalau kita bicara mau safe, karena gini, COVID ini yang kita agak bikin males adalah dia itu bisa nyerang ke berbagai organ. Dan di berbagai organ dia bisa meninggalkan bekas. Contoh paru-paru. Paru-paru bisa bikin fibrosis bahasa kerennya. Si bercak-bercak itu? Bukan bercak. Oh beda. Fibrosis itu kayak bekas luka. Oh, Kayak- koreng. Bisa ada bahasa yang gak bekasi-bekasi amat gak sih? Jadi kalau kita bicara keloid, nah kayak keloid. Oke ya. Kayak mirip-mirip keloid lah gampangnya gitu, tapi di paru-paru. Oke. Jadi bisa kebayang tuh ya. Berarti bahaya dong dok? Ya pasti akan berasa lama gitu, akan lebih sesak lebih lama gitu kan, sesaknya lebih berasa lah gitu, kok nggak hilang-hilang gitu. Dan bahkan kalau apalagi aku di dunia peratletan gitu ya, olahraga itu kita paling takut sama yang namanya miokarditis. Wah ini bahasa Itu apa? adalah? Itu, Coba ditranslate ya. Jadi peradangan pada dinding jantung. Aduh, Jadi jantungnya itu dia meradang. Nah ini ada beberapa kasus yang muncul pada atlet. Atlet kita nih? Bukan atlet luar. Atlet luar ya? Di kita pernah ada satu kecurigaanku tapi alhamdulillah tidak rupanya gitu. Jadi ini yang paling takut karena apa? Karena kan atlet kan jantungnya kan jedak-jeduk mulu kan. Kalau kita main latihan kan pasti Iya, heart naik rate pasti, tinggi. Nah ini bisa memperparah tuh kondisi radang jantungnya. Aduh. Nah itu yang kita sebenarnya kalau tadi pertanyaan yang Mbak Emily tanyain, perlu ngecek nggak sih? Ya kalau mau aman boleh banget dicek. Apalagi memang kalau kita memang perlu untuk high performance kayak tadi misalnya atlet nih. Apalagi kalau memang bergejalanya lumayan. Jadi kalau secara konsensusnya sebenarnya kalau misalnya kita gejalanya enteng banget, itu bisa lah kita sekedar kayak cuma mastiin kondisi aman, oke aman, apa yang terasa, oke segala macam, oke main. Tapi kalau misalnya gejalanya cukup serius, itu kita bahkan harus EKG. Iya untuk ngeliat jantungnya gitu kan. Bahkan ada yang sampai ke ekokardiografi atau bahkan CT scan yang lebih spesifik ya, ngeliat paru-parunya, kita foto. Oke. Tapi itu kan atlet dok. Kalau misalnya kayak kita nih masyarakat ya biasa-biasa aja kita ya. Itu gimana? Misalnya masuk ke dokter, dok mau cek long COVID gitu, atau kita kasih tahu aja apa yang kita rasakan gitu ya. Boleh banget. Jadi gini, kalau misalnya kita datang nih, kita misalnya kena COVID terus kok udah seminggu, sebulan lewat, 2 bulan kok masih nggak enak badannya. Sangat nggak ada salahnya untuk ngecek. Tadi misalnya
kok masih sesak napas, jangan-jangan ada fibrosis. Apalagi yang sesek itu ya justru yang serem ya. Iya, kok masih suka ngap gitu kan, kok napas kayak nggak bebas, jangan-jangan ada fibrosis tadi di paru-parunya. Atau tadi kok jantung jadi suka berdebar-debar gitu kan, jangan-jangan tadi ada miokarditis. Nah itu bisa kita cek sebenarnya ke jantung, ke dokter gitu. Mungkin kalau misalnya udah benar-benar mengganggu gitu ya dok ya, bisa langsung konsultasiin ke dokter gitu. Iya benar banget. Cuma kalau long covid itu berbeda-beda nggak sih dok yang sembuhnya? Misalkan ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama, emang kayak gitu ya? Iya, ya tadi COVID ini kan misterius ya, penyakitnya aneh dan range-nya sangat lebar gitu. Ada orang-orang yang tadi abis kena COVID 2 minggu 3 minggu udah bisa main bola lagi misalnya gitu kan. Tapi juga ada orang-orang yang bahkan sampai, aku pernah baca nemu literaturnya ada sampai setahun. Aduh. Ada yang sampai tahunan itu istilahnya. Jadi itu bahaya nggak sih dok? Maksudnya sampai setahun gitu nggak sembuh-sembuh? Apakah itu berbahaya? Bahaya ini kan kita mesti kaji dulu bahayanya dari segi fatal, mengancam nyawa apa enggak gitu ya. Nah kita akan tahu kalau kita udah ngelihat ini apa penyebabnya. Maksudnya apakah ini emang benar-benar cuma proses yang masih belum selesai atau jangan-jangan ada tadi gangguan struktur jantung kah misalnya, atau paru-paru atau apapun itulah yang bisa kelihatan kalau di scan atau di foto ronsen. Yang harus benar-benar dicek lebih dalam lagi gitu. Iya gitu. Oke, mungkin coba kamu sekarang cek kesehatan ya. Coba apakah nafasnya masih sesek atau enggak? Takutnya ada fibrosis apa itu tadi? Apa ya tadi saya lupa juga. Gitu Iya. ya, pokoknya ya. Sampai lupa sendiri. Iya, ada miokarditis atau fibrosis nah itu. Oh gitu. Nah kalau misalkan sekarang kita long covid, apa kira-kira yang harus kita lakukan? Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara long covid tadi, kita ngelihat dulu kondisi kita nih apa gejala utama, gejala yang kita rasain. Kalau memang gejalanya cukup mengganggu, saya sarankan memang konsul dokter untuk kita ngelihat tadi paru-parunya, jantungnya dan segala macam. Tapi kalau misalnya memang nyata dia ringan gitu kan, nggak terlalu maksudnya nggak ada temuan-temuan yang serius gitu. Sebenarnya ya mungkin ini karena saya dari olahraga ya. Jadi kita bisa menggunakan olahraga sebagai sarana untuk membantu meningkatkan kebugaran kita pasca kena Covid. Tapi ada caranya. Gimana tuh dok? Jadi gini, banyak orang juga yang terlalu buru-buru habis kena Covid langsung buru-buru olahraga balik cepat lagi. Ini juga nggak bagus. Tadi jangan sampai kita rupanya masih punya sesuatu yang masih ongoing, kita paksain olahraga. Jadi makin parah. Bisa jadi makin parah. Makanya kenapa kita tuh kalau misalnya habis kena Covid, kita tes drive dulu. Tes drive dulu nih kita. Contohnya tes drive-nya? Kita kan nggak semua orang bisa punya akses untuk begitu sembuh langsung EKG, langsung ekokardiografi, langsung CT scan, itu kan nggak semua orang bisa begitu. Jadi kalau kita mau olahraga, kita start dari yang paling ringan. Yaitu apa? Disarankan jalan kaki 10 menit nonstop, kuat nggak? Bahkan ada lagi yang bikin lebih ringan lagi. Coba jalan kaki 500 meter. Oke. Gitu ya, tapi nggak pakai mampir ke warteg gitu, jangan. Itu beda cerita. Jangan. Nah itu kalau misalnya emang dia kuat, kita bisa progres. Nah kalau saya biasanya pakai coba jalan kaki, lihat 10 menit nyampe nggak. Kalau misalnya 10 menit ini dia bisa dikerjain tanpa ada gejala-gejala yang muncul, apa aja gejalanya? Sesak napas yang pasti, nyeri dada, terus kemudian kayak gelap tuh Blackpink ya, blackout, kok Blackpink ini nggak usah dipraktekin ya. Itu bisa jadi emang belum ready tubuhnya. Atau kalau karena mager dok? Itu lebih ke arah motivasi ya, motivasi itu masalahnya. Belum 500 meter, belum 10 menit udah, aduh kok capek ya. Karena mager ini ternyata. Itu agak-agak perlu dipertanyakan motivasinya ya. Kemudian tadi misalnya beresnya jadi sakit-sakit badannya, pegel-pegel yang terlalu mengganggu, itu juga mungkin belum siap tubuhnya. Tapi kalau misalnya 10 menit itu dia udah bisa, nggak ada masalah, ya udah berikutnya bikin 15 menit. Ditambah-tambah per 5 menit gitu ya. Per 5 menit gitu kan, sampai 1 jam. Enggak lewat, enggak kejauhan. Jadi aku 12 jam. Itu jadi atlet kita ya. 12 jam juga atlet enggak segitunya amat sih. Enggak segitunya 12 ya. jam itu ngapain aja. Nah, jadi habis 15 menit, 20 menit sampai nanti seminggu itu kita lihat nih. Oh, kalau dia udah bisa misalnya setengah jam, 40 menit jalan kaki nonstop, next week-nya dia bisa mungkin jalannya agak dipercepat. Speed-nya ya. Iya, kita kalau mau bikin progress itu kita start dari durasi dulu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin progression, mau bikin bertahap kan judulnya, itu kita perpanjang dulu durasi kerjanya, baru kita tingkatkan intensitasnya. Ke speednya. Iya, kalau kita bicaranya jalan berarti speed jalannya. Nah, ntar gitu ya di awasinnya terus. Kalau misalnya sampai ada gejala berarti ya udah hold dulu, berarti belum siap. Masih jadi di stage yang sebelumnya gitu ya. Iya, karena kan gini, kita kan saat lagi Covid nggak boleh ngapa-ngapain sebenarnya. Maksudnya gini. Tapi aku jalan loh waktu itu. Nah ini nih, makanya tadi aku juga pengen ya? menekankan bahwa orang itu kan mikirnya kalau olahraga itu dia bisa bikin sehat. Iya. Tapi kalau bicaranya Covid nih, itu tadi unik kan penyakit ini. Saya baru pertama kali
ketemu penyakit yang cuman batuk pilek doang, tapi kita dilarang untuk beraktivitas fisik yang berat. Artinya nggak boleh jalan, nggak boleh jogging apalagi, nggak boleh ngangkat beban, nggak boleh latihan resisten segala macam. Jadi cuma boleh stretching. Jadi selama kita masih isolasi nih, masih masa sakit COVID-nya, itu kita meskipun di rumah mungkin ada treadmill, itu nggak boleh Jangan dulu. dulu ternyata tuh ya teman-teman. Ya karena memang disarankan kita mendingan istirahat. Tadi kalaupun mau bergerak kita pakai buat stretching atau mobility drill namanya. Jadi kayak biar nggak kaku aja badannya. Terus kemudian latihan pernafasan itu masih boleh. Nah makanya kenapa itu kan lumayan lama tuh kan 2 mingguan kan kita di fase nggak boleh ngapa-ngapainnya. Kita nggak tahu nih titik minggu kedua ini kita ada apa dalam tubuh kita. Makanya test drive dulu. Sama kayak misalnya Mbak Emily beli motor nih. Kan kalau kita baru beli motor, baru kita punya nih motor, kan nggak pernah Mbak Emily langsung pakai buat tong setan gitu. Ekstrim ya dokter ini ya. Ya paling kan jalan-jalan pelan-pelan dulu ya kan. Nah itu sama aja kayak gitulah intinya. Jadi kita cek dulu apakah tubuh kita siap nggak untuk bergerak. Oke, ini jadi wah pengetahuan juga nih buat kamu yang mungkin masih long covid, cobalah di test drive terlebih dahulu ya. Per 5 menit ya 10 jalan. menit, 10 menit, 15 20. Itu tapi nggak usah 1 jam katanya, nggak usah, nggak apa-apa, 12 jam juga nggak usah kan? Nggak usah, itu tidur namanya, bukan olahraga. Tapi dok, ngomongin long covid nih, biasa kan kalau udah negatif banyak yang kayak gue udah lebih santai lah, kan udah ada COVID di dalam nih, udah yang kayak antibodinya maksudnya. Antibodinya maksudnya. Itu tuh menurut kamu gimana yang kayak gitu? Jadi gini, kan ada bedanya, banyak orang yang nanya, dok apa bedanya kita divaksin sama ngerasain COVID langsung? Iya. Kan sama aja dikasih virusnya gitu, dalam artian dikenalin nih antibodinya. Masalahnya kalau kita ngomongin kena virusnya langsung secara alami, kan itu nggak ada dosisnya. Oh, kita kan dan beda-beda juga berarti ya dok ya? Beda-beda dong gitu. Kita kan nggak mungkin gitu kan, maksudnya masuk virus nih. Wah tanggung nih, banyakin dikit deh. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Biar kan? antibodi gue lebih kuat. Banyak gitu kan, nggak mungkin. Ya lagi batuk lagi, gitu kan. Itu nggak mungkin. Jadi artinya kita tidak pernah bisa membuat suatu takaran dengan virus yang alami. Beda kalau vaksin. Kalau vaksin kan jelas nih, oke, angkanya sekian mili, sekian cc nih yang kita masukin, sekian banyak, jebret. Diharapkan dengan penelitian juga sudah membuktikan antibodi bisa naik. Makanya kenapa kan kalau misalnya orang kena COVID, memang kita dikasih periode jangan booster dulu langsung buru-buru, tapi kan paling cuma sebulan kalau misalnya dia sakitnya ringan kan. Nah itu artinya apa? Ya mungkin sebulan udah habis antibodinya. Tetap harus di-boost lagi. Di-boost lagi gitu. Jadi jangan takabur, jangan jumawa. Iya, nggak usah sok. Tetap kita harus menerapkan protokol kesehatan, betul ya dok ya. Banget. Apa aja sih kira-kira yang perlu banget tuh kita biar jaga diri kita dari si virus itu? Iya, yang pasti kan ini pasti udah pada hatam semua ya. ya. Udah pasti udah ya. kayak di mana-mana ya, iya, billboard kan. Iya, udah pada. Gue tidur aja sampai mimpiin kayak 5M. Kemudian juga pasti masih jaga jarak sebenarnya, jangan sampai terlalu dempet-dempet banget sama orang gitu kan. Kemudian juga ya seperti biasa kita cuci tangan gitu kan. Kemudian juga tadi membatasi mobilitas lah, meskipun sekarang ya orang udah mulai kerja lagi sudah gitu normal ya, hampir normal ya. Ya tapi kalau saya sih nanti sekarang memang kita perlu banget untuk mengejar si booster ini. Karena vaksin. Itulah yang nanti bisa, tadi yang Mbak Emil udah bilang, yang akan membantu untuk bisa ngarahin ke endemi itu kan kalau udah terkontrol ininya kan angkanya, dan dengan booster itu bisa. Aku udah 3 kali dok. Ya itu dia, makanya sambil kita nunggu sampai ngarah ke sana ya tadi pakai maskernya jangan lupa. Kalau kita lagi ke ruang yang indoor, banyak orang kumpul-kumpul sana ya pakai maskernya. Oh gitu ya, kayak kita juga nanti abis ini tetap kita pakai masker ya dok ya. Iya, begitu kita balik lagi ke ruang indoor lagi, kita kumpul lagi sama orang di indoor ya pakai masker. Pakai masker. Masker seperti apa kalau menurut dokter? Ya maskernya yang pasti mesti 3 lapis kan, mesti triplay gitu yang kita sarankan triplay. Terus juga jangan masker yang bolong ya. Karena percuma dong masker. Percuma masuk langsung kan ke sini. Iya, intinya adalah masker-masker yang memang secara kualitas sudah terstandardized lah gitu, udah standar. Dan memang sudah terbukti dengan berbagai lapisan yang tadi bisa membantu untuk mengurangi penyebaran virus. Oh gitu. Nah makanya nih aku juga punya masker favorit aku yang sudah sesuai dengan standar, yang benar-benar terbukti juga aman dan juga melindungi, yaitu adalah Wings Care Protector di sini. Karena kenapa? Karena sudah dilengkapi dengan lapisan melt blown, lalu juga udah dilengkapi dengan fit firm design, di mana ini tuh pas banget di muka kamu ya, jadi nggak akan turun-turun karena dia sudah fit firm desainnya. Lalu juga sudah 3-ply construction yang melindungi debu dan partikel sekecil apapun. Lalu juga sudah ada flood resistance yang melindungi dari cairan ya, dan juga ini tuh breathable mask. Jadi kalau kamu
kayak males banget deh gue pakai masker karena suka pengap. Jangan sedih, karena teknologi dari Wings Care Protector ini bikin kamu nggak cepet pengap dan juga nggak pengap sama sekali dan juga nyaman untuk dipakai. Dan juga ini telah lulus BFE test sebesar 97,9%. Kalau biasanya itu tesnya itu hanya 95%, cuma ini melebihi dari SNI yaitu 97,9%. Luar biasa. Jadi ini dijamin dan juga aman melindungi kita dari virus-virus ataupun bakteri yang berbahaya. Dan juga sudah tersedia dengan 2 warna ya, yaitu biru dan juga putih, dan sudah gampang banget deh kamu cari ya, nggak sesusah cari jodoh kamu ya. Bercanda. Ya ini tuh bisa dicari di Alfamart, Indomaret ataupun e-commerce kesayangan kamu. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja digunakan Wings Care Protector setiap hari. Karena sekali lagi pakai masker masih penting ya dok ya. Kita masih dalam pandemi kan, lagi endemi. Jadi ayo kita masih disiplin, apalagi indoor pakai maskernya. Gitu. Anyway, wah ini kita sudah berapa menit nih ngobrol-ngobrol. Thank you loh. Oh ya, nggak berasa dok, ya? Iya nggak berasa kan. Berasa Emang kalau ngobrol sama aku nyaman sih ya dok ya? Berasa kayak 3 hari ya? Oh enggak ya? Iya. Tapi dokter, kita sedikit recap ya. Berarti long COVID itu ada yang berbahaya, ada yang tidak ya? Ya jadi memang gini, kalau definisi bahaya itu kan mengganggu kehidupan sebenarnya. Kalau bicaranya sampai bikin mengancam nyawa ya tadi paling kalau memang ada miokarditis, ada dinding jantung itu berbahaya, ada resikonya. Tapi kalau memang misalnya cepet capek ya mungkin nggak sampai meninggal, tapi kan nggak enak lah kita kerja dalam kondisi mengganggu dikit-dikit lah ya, capek. Makanya kita mesti kaji ini kenapa gitu. Dan juga bisa lakukan test drive tadi itu ya. Test drive dulu pelan-pelan. Jalan pelan-pelan. Kalau misalkan sudah bisa lebih lama berarti emang sudah balik lagi normal. Sudah ready, gitu. Dan bertahap. Dan tentunya tetap protokol kesehatan ya dok. Masih harus menjaga jarak, memakai masker tentunya. Karena sebetulnya virusnya masih ada ya dok ya. Iya, jadi booster juga jangan lupa. Anyway, thank you Dokter Dika. Sama-sama, dengan senang hati. Untuk informasinya, insight-nya hari ini sangat-sangat membantu banget untuk mungkin yang di rumah yang sedang terkena long COVID, semoga cepat sembuh. Yes. Dan jangan lupa untuk follow Instagram protectormask.id. Aku Emlyn Laude dan Dokter Dika minggat. Pamit maksudnya. Jadi paling cepet-cepet minggat ya dok? Enggak dong, pamit doang. Oke, anyway, thank you udah nonton dan tentunya tetap bersama saling jaga. Dah.